Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali santri Pondok Pesantren An-Nimah. Ini adalah dam tempat penampungan air hujan dan juga tempat sirkulasi daur ulang limbah santri, limbah mandi, mencuci, dan tempat wudhu masjid. Yang alhamdulillah Bapak lihat, ini adalah air yang sudah didaur ulang, yang kualitasnya sama dengan air pump atau ATB yang didaur, yang bisa digunakan untuk mandi, mencuci santri. Adapun air minum tetap kita gunakan dari ATB pump yang milik pemerintah. Dan ini adalah lokasi daur ulang limbah. Itu adalah yang kita lihat hari ini. Ini adalah paralon yang airnya mengalir dari kamar mandi, tempat wudhu santri yang kita olah. Nah, nanti kita akan wawancara sama beliau, Bapak Soleh, bagaimana proses penyulingan air ini sehingga air ini menjadi layak mandi, bahkan layak konsumsi. Tapi bagi kami Pondok Pesantren, kalau untuk konsumsi kami menggunakan ATB atau PAM. Kita butuh penjelasan Pak Soleh pada kesempatan ini. Ini yang limbah pertama ini maksudnya penggunaan seperti apa Pak Soleh? Ini yang limbah cair domestik. Ya, yang aslinya bahan baku. Ya, yang asli bahan bakunya. Ini kita endapkan dulu di sini untuk memonitor sumbernya. Ya. Sini kita bisa lihat bak pertama dan ini bak yang kedua di sini terpisah. Ini sebenarnya nyatu. Ya. Cuman kita memisahkan sampah dan lumpur jangan sampai masuk. Ya, berarti ya. Terus Dia mengalir ke bak yang pertama dengan tekanan oksigen yang tinggi untuk memecah partikel senyawa, kimikal dan biologi. Kimikal dari sabun, biologi dari sanitasi. Misalnya ada percikan air atau apa, nah di sini dipecah semua partikel-partikelnya, dan kita bisa lihat warna airnya berbeda. Ini kita nggak menggunakan filterisasi, kita menggunakan penguraian. Warna airnya berbeda dan di sini juga ya. langsung. Itu gelembung busa itu apa Pak Soleh? Itu hasil penguraian kimikal Pak. Hasil penguraian kimikal. Yang mana hasil penguraian itu memisahkan ya, memisahkan kimikal dengan air. Kemudian di kolam yang selanjutnya Pak Soleh, Ini bakterisasi Pak. ya, Ini setelah chemicalnya terpisah di situ, kita bisa lihat kadar busa. Di sini ya, kasar busanya. ya. Sini halus. Nah ini halus busanya. Karena dia sudah terkontaminasi dengan mikroba senyawa yang Ya. baik untuk memakan bakteri-bakteri jahatnya. Dan di sini bakteri itu semua dia diolah, di treatment. Iya, di treatment sehingga yang di kolam ketiga ini air ini Di sini sudah tidak bau lagi, sudah tidak bau rinso, tidak bau sabun ataupun bau sampo, dan air ini sudah dianggap ini layak buang di sini Pak. layak Buang maksudnya? biar tidak tercemar lingkungan. Oh ya, kalau sampai ke sini air ini kalau di sebuah industri ini air sudah layak buang ke sungai sehingga lingkungan tidak tercemar kembali. Kita selanjutnya kepada kolam yang ketiga, yang ini Pak Soleh. Ini pengendapan Pak. Sering kita bilang di sini anaerobik atau anoksi. Ya. Nah, di sini pengendapan bakteri, menghidupkan bakteri tanpa oksigen. Setelah di sini dipecah partikel air murni sama biologi dan kimikal. Iya. Nah, yang sisa-sisa kimikal biologi itu
masuk ke rumah-rumah yang kita sudah siapkan. Iya, iya. Jadi di sini bukan tahap filterisasi, tapi Iya. menjebak bakterinya. Kita di sini belum ada sistem tahap filter, kita nggak menggunakan filter. Iya, iya. Ini maksud menjebak bakteri ini apa Pak Soleh? Jadi di sini kan sudah kita pecah Pak, antara air murni dan chemical itu kan kita pisah. Iya. Nah, setelah chemical sama bakteri biologinya ini, bakterinya ini, Iya. itu harus kita kasih wadah agar Iya. dia tidak terikut ke proses selanjutnya. Iya, iya, Nah, iya. inilah wadahnya udah kita siapin, dan di sini kalau kita lihat secara langsung Iya. nampak jelas. Iya. Ini kelihatan sudah nampak bakteri-bakterinya. Ya, kalau kita lihat ada sebetulnya bintik ya, Bintik dan Bintik. seperti lumpur di. seperti lumpur. Nah, itu adalah bakteri baik ya. Ya. Bakteri baik. Yang bak kecil ini untuk apa nih? Ini untuk pengaliran. Ini Iya. agar arus air itu diperlambat Pak. Di sini awalnya cepat kan tekanannya. Nah ini kita perlambat. Ini fungsinya hanya memperlambat agar bakteri itu tidak mengikut. Oh, iya, iya, Nah, iya. di sini kita perlambat. Mm-mm. Nah, masuk bak yang pertama ini untuk kita kontrol. Bener nggak? Berhasil nggak memperlambat arusnya kita? Iya, iya. Setelah di sini, Hmm. ini tahap bisa kita bilang seperti fermentasi. Dia tidak boleh terlalu kena oksigen yang banyak dan Iya. sinar matahari langsung. Makanya ini ada pintunya Iya. penutup. Iya, iya. Terus yang ini yang mengelembung yang keempat nih kalau nggak salah. Nah, kelima. ini air 1, sudah 2, 3, 4, 5 yang kelima. Ini air sudah, kalau dibilang steril belum. Iya. Kalau kategori masuk kategori ATB, ini Iya. sudah sesuai dengan ATB. Iya. Mudah-mudahan insya Allah sesuai dengan perhitungan yang kita buat. Dan Iya. diuji secara tangan, Mm-mm. badan, ya sama, nggak ada pengaruh yang lain-lain. Baik, selanjutnya Pak Soleh, ini ada bak yang keenam. Kalau ini Bak keenam. sama nih Pak, satu bak. Iya. Sama. Ya ini satu bak. Satu bak. Cuman kita permainannya di low rapid send. Iya. Apa artinya Di sini low transition? Kita kadar oksigen ya, pemutaran airnya akan kita tinggikan. Iya. Misalnya nilainya di sini 10 Iya. dan di sini hanya 4. Iya, 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 iya. Jadi harus kita kasih perbedaan tekanan oksigen Iya. agar bakteri dan kita ini kan konsentrasinya pada bakteri nih. Iya. Bakteri jahat ini tidak Mm-mm. terbuang pas mau mengalirkan. Iya, iya. Jadi dia cukup nempel di sini. Mm-mm. Baik, ini ada filter-filter hitam yang luar biasa ini. Ini sama seperti yang kedua, yang pertama. Ya. Seandainya terjadi ada bakteri yang lolos, Ya. kita masukkan ke rumahnya lagi. Iya, iya, Nah, iya. di sini Iya. kita bisa lihat Pak, ini nggak ada bakteri yang separah macam tadi itu. Iya. Ini sudah jernih air. Mm. Ini cuman untuk Iya. hal yang tidak diinginkan apabila terjadi, Sudah kita terjadi. sudah mempersiapkannya. Tapi ini air sudah layak untuk Oh, di mandi. sini sudah Pak. Di sini Artinya kualitasnya ini sudah tidak diragukan lagi berpengaruh kepada kulit. sudah. Enggak, di sini Tidak. udah nggak lengket. Pokoknya Nggak udah lengket. kayak air-air di Kayak danau air ini. di danau, Iya. kayak air di dam ya. Iya. Biasanya limbah itu Mm. Limbah itu identik dengan chemical oksigen, Iya. biologi oksigen. Hmm. Apabila itu masih ada, air akan berubah dalam waktu 3 hari, bisa Iya. 24 jam, bisa Iya. 3 hari, bisa seminggu. Itu airnya berubah Pak. Iya, iya, iya. Nah di sini kita buat fungsinya kontrol. Ya, bak kontrol ya. Seminggu sekali kita cek, ada nggak perubahan bau. Iya, iya. Bakteri yang paling gampang kita cek itu bau Pak. Mm-mm. Mungkin kalau air kita tarik gini, kita filter pakai pasir, Iya. jernih, luar biasa jernih Iya. ya. Cuman baunya nggak bisa dibohongin. Iya, benar. Oh, ini Ada final. final. Ya. Nah, setelah final mau kita gunakan masuk ke bak, Ya. kita filter ulang. Nah disinilah ada filterisasi. Ya. Ini tapi filterisasi saya standby-kan apabila terjadi hujan besar dengan tekanan air tinggi, lumpur Iya. masuk, Ya. kita jet di sini, kita filter Iya, iya. di sini. Jadi fungsi ini hanya penjernihan. Nah ini penjernihan, dia tidak ada sifatnya untuk merubah kadar air. Ini hanya penjernihan. Penjernihan ya, dan kita bisa melihat bagaimana hasil airnya. Ya, jernih, nanti kita lihat. Baik, ini adalah yang terakhir, Nah ini final. final. Setelah ini Pak, Ya. kita naikkan, kita Nah, kembalikan baik. ke alam. Nah, kembali maksudnya kembalikan ke alam apa itu Pak Jadi Soleh? setelah air ini melalui tahap proses biologika dan kimia, Iya. fisika dan kimia,
Ya. itu terkadang kita analisa manusia kan masih sering ada salah tuh Pak. Ya. Kita kembalikan dengan alam, Ya. terkontaminasi dengan oksigen secara langsung dan sinar matahari. Yang itu yang seperti hujan turun dari langit Ya. itu. Subhanallah. Inilah Bapak Ibu ruang mesin. Ini apa namanya nih Le? Nah ini kontrolnya Pak. Nah ini pusat Ini kontrol secara otomatis. secara otomatis. Nah ini kita rakit sendiri, Rakit murni sendiri murni hasil hasil karya anak bangsa bangsa. tanpa korupsi. Ini blowernya Ya ini yang blower. mendorong oksigen ke dalam air. untuk Ini ada memecahkan 3 blower. Apa saja fungsi 3 blower ini? Kita menggunakan satu blower Pak karena bak yang kita desain ini sangat minim mengkonsumsi oksigen. Kita Oh, iya. hemat energi. Ya hemat listrik Fungsi yang juga. pertama ini mungkin bekerja untuk di siang hari. Ya, Gantian ini malam. ya, Ini emergensi. iya. Jadi seandainya terjadi emergensi sebelum material datang untuk repair, kita gunakan yang emergensi. Iya. Terus yang ini yang kecil-kecilnya apa nih? Nah ini tugasnya adalah sterilisasi. Iya. Sterilisasi mungkin macam di depot-depot air, cuman bedanya depot air kan filterisasi Pak. Sterilisasinya dia hanya menggunakan UV, Iya. ultraviolet. Nah, tapi kita berbeda, kita menggunakan ozonisasi untuk membunuh bakteri-bakteri seperti E. coli, Iya. seperti virus-virus yang mengandung di dalam air itu kita Iya. sterilkan di sini. Ya, kita bisa lihat bagaimana air yang mengalir dari ruang daur ulang, ruang mesin yang jatuh. Kita lihat airnya sudah sebagaimana air terjun tanpa ada lagi busa, tanpa ada bau sabun, dan dia bernyatu dengan air dam, dan ini menghasilkan kebutuhan air yang luar biasa. Kita lihat bagaimana kekuatan air ini kalau disatukan itu bisa 2 inci paralon bulat air terjun ke bawah. Nah, kita bisa lihat bagaimana debitnya. Ini kita berharap bisa memberikan manfaat, menjadi sedekah jariah bagi kita semua. Sebagaimana Rasul ditanya oleh sahabat, pahala apakah yang terus mengalir? Dia siapkan air untuk musafir. Ini air kita siapkan untuk para penuntut ilmu, untuk para pecinta Allah, pecinta Al-Quran dan Rasulnya. Kita lihat kekuatan itu yang sumbernya dari daur ulang limbah, sesuatu yang luar biasa. Dan lingkungan ini nanti akan kita hijaukan, akan menjadi tempat destinasi kunjungan wali santri untuk melihat anak-anaknya. Insyaallah menjadi barokah bagi kita bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terkhusus kepada Bapak Muhammad Soleh dan tim, dan kepada keluarga besar yayasan dan pesantren An-Iman beserta wali santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.